Semua orang tahu apa yang mereka lakukan. Sebagian tahu bagaimana mereka melakukannya. Tapi hanya sedikit yang tahu kenapa mereka melakukannya. Salam sahabat Chef Masri. Anda pernah lihat ada orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi kok hasilnya luar biasa ya. Sementara yang lain punya strategi yang hebat, tim yang kuat, tapi tetap aja mentok lagi. Nah, saya juga dulu penasaran banget apa sih bedanya. Dan ternyata jawabannya sederhana tapi dalam banget. Apa jawabannya? Mereka tahu faktor why-nya atau strong why-nya. Nah, ini yang disampaikan oleh Simon Sinek dalam bukunya Start with Why ya. Buku ini menarik. Dan menurut saya prinsip ini bukan cuma untuk bisnis ya, tapi juga untuk kehidupan secara luas. Karena bahkan para nabi pun memulai perjuangan mereka dengan faktor why ini yang jelas ya. Dengan kenapa, bukan dengan apa. Nah, Simon mengatakan bahwa semua orang tahu apa yang mereka lakukan. Sebagian tahu bagaimana mereka melakukannya. Tapi hanya sedikit yang tahu kenapa mereka melakukannya. Nah, ini perbedaannya ya, nanti kita bahas. Padahal, why itulah yang bikin semua terasa hidup. Ya, ini basicnya. Nah, Simon Sinek mencontohkan perusahaan Apple ya. Nah, menarik sekali nih. Anda bisa pelajari lebih lanjut ya bagaimana khususnya gaya komunikasi Steve Jobs ya ketika presentasi produk. Nah, ini yang menjadi bisa menjadi penggambaran yang jelas dari konsep faktor why atau strong why ini ya. Oke, perusahaan Apple mereka nggak cuma jual produk, begitulah dalam kampanye marketingnya. Mereka jual apa? Nah, mereka ingin disebut mereka ini jual ide ya, bukan jual produk. Nah, bisa dipahami ya. Jual ide berarti Apple lebih mengutamakan inovasinya. Ya, inovasi yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan pasar. Nah, Steve Jobs selalu mengatakan dalam presentasinya, kami berbeda, think different. Ya, kami ingin memberdayakan orang untuk berpikir kreatif. Nah, itu yang dikedepankan. Ya. Dan itulah yang menjadi faktor why mereka. Makanya pelanggan Apple bukan cuma beli barang, tapi ikut percaya sama visinya Apple atau visi misinya Steve Jobs. Selaras. Ya, jadi mereka merasa terpanggil. Dan sama halnya dengan kita, kalau kerja cuma demi uang misalnya ya, pasti bakalan cepat banget capeknya, akan cepat aus. Tapi kalau kita tahu kenapa kita melakukan sesuatu, itu bisa menjadi bahan bakar emosional, bahan bakar spiritual ya, yang bikin kita kuat bahkan saat semuanya terasa benar-benar sulit. Bahkan saat ketika semuanya benar-benar tidak menghasilkan. Nah, Simon Sinek mengatakan bahwa pemimpin hebat bukan yang paling pintar, tapi yang paling jelas visinya, visi misi ya. Yang bisa bikin orang percaya dan mau ikut bahkan tanpa disuruh-suruh. Jadi karena mereka merasa terpanggil ya, dengan visi itu sama, sesuai, selaras. Dan itu cuma bisa lahir dari faktor why yang tulus ya. Yang biasanya berorientasi kebermanfaatan untuk orang banyak. Itu poinnya. Oke, satu contoh lagi ya dari AirAsia. Visi misi AirAsia, now everyone can fly. Ya, sekarang semua orang bisa terbang. Nah, kenapa? Harganya lebih murah, ya. Oke, jadi saya juga terpanggil, saya juga bisa dong, ya, sekarang. Nah, ini yang menjadi fondasi dan kekuatan, ya. Itu yang menjadi faktor why dari AirAsia. Jadi, sahabat Chef Masri, saya mau tanya ke Anda hari ini, kenapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Nah, Anda harus punya jawabannya. Kenapa Anda melakukan apa yang saat ini Anda lakukan atau ingin lakukan? Kalau belum tahu alasannya kenapa, coba berhenti sejenak ya dan cari jawabannya.
Karena itu sangat penting. Itu yang menjadi pondasi bergerak Anda. Ya, oke? Yang menjadi pondasi bagi keberlangsungan dan keberhasilan dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Karena begitu Anda menemukan faktor why Anda, hidup Anda nggak bakalan lagi terasa berat, tapi jadi lebih bermakna. Oke? Kalau Anda belajar sesuatu dari video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Saya siap hidup dengan why saya. Saya Kesanuso, sampai jumpa di video berikutnya. Salam self mastery.